Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam perayaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita percaya Tuhan akan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan. Yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan. Amin Tuhan. Di tempat ini Allahku beriku biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Yesuslah Tuhan. Mari angkat tanganmu katakan, nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Allahku beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu Tuhan, rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adalah saat di mana kami ada di hadirat Tuhan. Kami mulai menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah mengagungkan akan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan firman-Mu. Karena kami tahu perkataan firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Untuk kami terus melangkah di tahun yang akan datang. Untuk kami terus ada di tahun yang akan datang. Dengan satu kepastian bahwa Allah yang sama akan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami hati yang terbuka
Allah buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa berapapun kita yang hadir, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dilihat karena jumlah kita. Amin. Berapapun kita yang hadir, saya percaya firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan, di situ dia hadir. Amin. Karena itu saya percaya bahwa mungkin saudara lihat kok bangku sebelah kosong. Gak usah, mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa di penghujung tahun ini Tuhan akan memberkati kita untuk masuk di tahun yang akan datang dengan satu keyakinan bahwa Allah yang menyertai kita di tahun 2023, Dia yang sama juga akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita melangkah atau menyongsong tahun 2024. Ya, tahun yang penuh dengan rahasia, tahun yang banyak prediksi orang berkata bahwa tahun yang tidak akan lebih baik dari tahun ini. Ya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau Tuhan menyertai kita selama 365 hari sampai hari ini di hari yang terakhir, maka Dia juga akan menyertai kita. Karena itu jangan khawatir. Amin. Nah, saya akan berikan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan khawatir menyongsong tahun 2024. Ya. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara ketika mau meninggalkan tahun 2023. Kita mulai berpikir, aduh gimana ya keadaan saya, keluarga saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, usaha saya bagaimana, pekerjaan saya bagaimana. Tapi dengar baik bahwa sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa jangan khawatir. Amin. Ya, ada beberapa alasan kenapa kita tidak perlu khawatir. Ya, walaupun tahun 2024 itu tahun yang luar biasa. Saya mau katakan tahun yang luar biasa karena apa? Karena ditambah dengan tahun politik. Ya. Banyak orang akan mengalami stres. You know stres? Ya, banyak orang yang akan mengalami stres. Kenapa? Karena mereka nggak akan, banyak yang nggak lolos ke Senayan. Ya, sudah mereka stres karena nggak lolos ke Senayan. Lalu mereka, yang kedua mereka bisa stroke gara-gara lihat stroke pengeluaran. Ya, lihat stroke pengeluaran, ada banyak pengeluaran yang mereka sudah keluarkan untuk bisa lolos ya ke Senayan, ternyata nggak bisa. Ya, sudah habis-habisan, sudah enak keluar, nyatanya nggak lolos, saudara. Ya, kemudian yang terakhir bisa apa? Stop. Ya, stop. Gara-gara apa? Apalagi yang mau keluar? Ya, sudah nggak punya apa-apa, terpaksa akhirnya minum apa? Kopi sianida. Ya, nah, saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak akan mengalami 3 hal itu. Ya, kita nggak akan ngelali karena apa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita punya pengharapan bahwa Allah pasti menyertai kita. Ya, beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal. Ya, Natal juga berbicara tentang Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita bukan hanya ketika kita senang, bukan hanya ketika kita sukses, tapi ketika kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman, Allah tetap menyertai kita. Ya, karena itu nggak usah khawatir. Amin. Nah, saudara, bagaimana firman Tuhan? Kenapa kita nggak boleh khawatir? Ya, walaupun banyak prediksi orang, ya banyak prediksi para ahli berkata bahwa tahun yang sukar, karena firman Tuhan katakan bahwa orang benar itu hidup karena percaya, hidup karena iman. Jadi kita bukan hidup karena prediksi orang. Kita hidup itu bukan karena apa kata orang. Kita hidup bukan karena fakta.
Kita hidup bukan karena kenyataan, ya, tapi kita hidup karena kebenaran. Dengar baik saudara, kita hidup bukan karena fakta. Faktanya Indonesia di tahun 2024 mungkin semakin sulit, tapi kita nggak hidup karena fakta. Kita juga nggak hidup karena kenyataan yang kita lihat, ya. Karena firman Tuhan jelas bahwa orang percaya, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu akan hidup oleh imannya. Makanya Habakuk bilang begini. Habakuk pasal yang ketiga dia bilang apa? Sekalipun, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, segala sesuatu tidak memberi janji, tidak memberi jaminan. Tetapi Habakuk berkata, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar dari Habakuk, saudara. Ya, segala sesuatu mengecewakan. Ya, pekerjaan, usaha nggak menjanjikan, saudara. Ya, bahkan mungkin kita ngalami gulung tikar, kata orang. Tapi saya mau bilang bahwa kita hidup bukan karena kenyataan. Kita hidup bukan karena fakta, tapi kita hidup karena Tuhan. Amin. Karena itu perkatakan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Nah saudara, saya ingin membawa saudara dalam satu kebenaran ini. Jangan khawatir menyongsong tahun yang baru. Nah, ada 3 hal yang saya ingin saudara dan saya renungkan ketika kita akan meninggalkan tahun 2023 dan masuk di tahun yang baru. 3 hal yang perlu kita renungkan dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya rindu Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Ya, sudah bisa lihat di layar ya. Oke, baik. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 mulai. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih buruk itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir pada pakaian, mengapa kamu memandang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa makan? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandangi rumput di ladang yang hari ini ada esok membawa api, tidak ada amat lebih lagi mendandangi kamu, hai orang yang berpercaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari silakan duduk. Nah, dari bacaan ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita bisa melihat ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, perkataan
Yesus sendiri dia berkata kepada murid-murid, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu pakai, akan apa yang hendak kamu minum. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa karena kekhawatiran itu nggak akan merubah keadaan kita. Ya, sebagai orang percaya firman Tuhan mau supaya kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kalau apa? Kalau burung di langit saja Tuhan pelihara, yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Apatah lagi saya dan saudara. Amin. Kita ini adalah umat ciptaan Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Allah pasti pelihara kita. Ya, firman Tuhan katakan hal yang pertama yang saya ingin sampaikan buat saudara, kenapa kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Akan soal makan, soal minum, soal pakai, kita nggak perlu khawatir, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan demikian. Ayat yang ke-27 dia katakan demikian. Dengar baik ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah satu hasta, ya, sehasta saja pada jalan hidupnya. Berarti hal yang pertama yang ingin Tuhan Yesus sampaikan buat saya dan saudara, ketika kita mau melangkah di tahun yang akan datang, tahun yang baru, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan rahasia, tahun yang saudara dan saya belum pernah lewati. Tapi firman Tuhan katakan jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak merubah keadaan kita. Kekhawatiran gak akan pernah merubah situasi hidup kita. Kekhawatiran gak akan pernah merubah kondisi kita. Ya, karena itu dia katakan jangan khawatir. Lalu kalau saudara lihat di kamus, apa sih khawatir? Apa sih khawatir? Khawatir itu artinya ini, takut atau cemas atau gelisah kepada sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Jadi kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena itu belum tentu terjadi. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Bahkan menurut survei seorang berkata demikian bahwa 85% ya, 85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Lalu dari 15%, 12% dari kekhawatiran itu bisa diselesaikan. Ya, jadi dari 15% yang belum kekhawatiran yang bisa terjadi itu, 12% bisa diselesaikan. Dan hanya 3%, ya, hanya 3% yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Bahkan ada juga yang berkata bahwa 90% kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Ya, bahkan ada juga yang berkata 95. Ya, berarti kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Amin. Karena kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kenapa kita pusing-pusing mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, saudara? Saudara, saya punya tante ya di Jalan Bangka. Satu waktu itu saya ingat saya waktu itu masih mahasiswa. Jadi saya kuliah di Malang. Lalu saya kembali ke Jakarta, lalu rumahnya itu banyak tinggal oleh orang-orang, bahkan dia ambil orang yang dari penjara, suruh tinggal di rumah. Ya. Dan memang ibu itu orang yang luar biasa, saya kadang-kadang tapi yang membuat dia khawatir, setelah orang itu tinggal di rumah, tiap malam dia nggak bisa tidur. Ya. Karena khawatir, takut, jangan-jangan, ya, nanti waktu tidur orangnya nyuri lalu kabur. Dan namanya orang dari penjara, saudara. Dia tampung orang-orang di rumahnya. Ya, termasuk saya juga, tapi saya bukan mantan penjara. Ya, ya. Jadi kami tinggal di situ dan ibu ini tiap malam kadang-kadang dia khawatir. Akhirnya apa? Yang membuat dia sakit, saudara. Ya. Jadi setelah dia khawatir, dia terus sakit. Nah, dan itulah yang saya mau katakan, kekhawatiran tidak merubah keadaan kita. Ketika kita khawatir, kita akan lebih terpuruk dalam keadaan kita. Ya, karena itu firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu
Khawatir. Yesus berkata jangan khawatir. Yang dimaksud seperti apa? Yang dimaksud adalah kekuatan. Sebagai manusia saya yakin bahwa setiap kita pasti khawatir. Iya Pak ya? Iya. Khawatir anak di waktu nonton televisi ada tawuran, ya, ada pembunuhan. Lalu kita khawatir, aduh anak saya nggak ada di rumah. Ya kan? Kita khawatir, aduh gimana? Kemana Joy? Kemana Michael? Nah, kita khawatir. Ya, tapi saya mau katakan bahwa kekhawatiran nggak akan merubah keadaan kita. Ya, karena itu firman Tuhan katakan bahwa yang dimaksud dengan kekhawatiran yaitu kekhawatiran yang membuat kita kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sampai khawatir dan meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, itu yang Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan tidak mau jangan sampai kita khawatir lalu melemahkan iman kita, melemahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, karena itu dengar baik firman Tuhan tadi katakan bahwa orang benar itu hidup karena percayanya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya, pohon tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saya mau supaya ketika kita melangkah di tahun yang baru, apapun prediksi orang, apapun kenyataan yang kita lihat, apapun situasi yang kita alami dalam hidup ini, tapi mari kita tetap mengucap syukur. Amin. Kita harus tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bawa saya masuk di tahun yang baru. Karena itu saya percaya Tuhan juga akan menyertai saya. Tuhan juga akan pelihara saya. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang saja Tuhan dandani sedemikian rupa. Apalagi saya dan saudara. Amin. Apalagi saya dan saudara, Tuhan pasti pelihara. Saudara, ada seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus seorang bapak gereja. Jadi waktu dia dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia harus dihukum mati, dikuliti hidup-hidup, ya, lalu dikasih kesempatan terakhir. Polikarpus, apakah engkau mau menyangkali imanmu kepada Tuhan? Lalu dia bilang begini, selama 68 tahun saya melayani Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dan hari ini sekalipun saya harus mati, sekalipun saya harus dikuliti hidup-hidup, saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Saudara, itu iman yang luar biasa, iman yang hidup, saudara. Karena itu mari, saya nggak tahu di tahun depan, tahun yang kenyataan yang kita alami seperti apa, tapi percayalah bahwa Allah Immanuel, Allah itu juga yang akan menyertai kita. Dan saudara, saya seringkali katakan ini bahwa bagi Bapa, anak itu segala-galanya. Amin. Saudara, Bapa kita di surga dan kita sebagai anak, kita segala-galanya. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah izinkan satu helai rambut pun jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Kalau hanya sehelai rambut yang nggak ada artinya ini, saudara, ya, ini digunting di tukang cukur banyak sekali yang digunting, saudara, tapi nggak ada artinya. Ya, apalagi kita, saudara. Burung di udara yang dijual di pasar, firman Tuhan katakan bahwa dijual 21 peser, bahkan 4 peser, saudara, didiskon lagi. Ya, kalau saudara mau lihat ayat itu, ya, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang ke-12, ya, Lukas pasal yang ke-12, sebelumnya Matius pasal yang ke-10 dulu. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Ya, boleh? Ya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ya, jadi burung pipit ini murah sekali, saudara. Dijual 2 duit, bahkan di ayat ini didiskon lagi.
bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Tadi cuma seduit. Sekarang 5 jadi 2 duit, ya. 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Amin. Ya, burung yang murah saudara, bahkan dijual di pasar saja di diskon saudara. Ya, itu pun dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi saudara dan saya. Amin. Kita ini ciptaan Tuhan. Diciptakan Tuhan bukan sekedar berfirman lalu jadi. Enggak saudara. Diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Ya. Dan saya mau katakan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Karena itu jangan khawatir. Amin. Hal yang pertama, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak merubah keadaan kita. Amin. Lalu selain hal yang kedua, bagaimana supaya kita tidak perlu khawatir ya akan hidup ini waktu kita melangkah di tahun yang baru. Firman Tuhan katakan bagaimana kita supaya kita tidak khawatir. Ayat 1 Petrus ayat yang kelima, pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Pasal yang kelima, ayat yang ketujuh dia katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya, jelas-jelas firman Tuhan katakan tadi kita bicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran gak merubah keadaan kita. Karena itu ketika kekhawatiran menghampiri kita, firman Tuhan katakan serahkan itu kepada Tuhan. Karena Dia yang pelihara kamu. Jadi sebagai anak Tuhan, mari jangan takut melangkah di tahun yang baru, di tahun yang penuh dengan rahasia, tahun yang penuh dengan misteri. Karena apa? Karena Tuhan pelihara kita. Ya. Lalu hal yang kedua firman Tuhan katakan, kenapa kita tidak perlu khawatir menyongsong tahun yang baru atau melangkah di tahun yang baru? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 berkata, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 berkata, saya baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, ini ayat ini seolah-olah ingin katakan seperti ini, bahwa saudara dan saya ini berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya berharga. Ya, burung di langit, bahkan bunga bakung di padang. Ayat ini dia katakan bahwa pandanglah, kata pandanglah itu seperti ini, yaitu lihatlah. Ya, lihatlah, perhatikanlah baik-baik, amatilah baik-baik. Ya, saudara pernah amati burung? Ya, yang pelihara burung pasti dia amati. Saya kemarin ke Jogja dan saya ketemu dengan Pak Hokli juga. Ya, jadi saya lihat burungnya yang dia pelihara. Ya, dia pelihara dengan baik, saudara. Burung dia pelihara, dia rawat dengan baik, saudara. Ya, dan saya mau bilang bahwa kita ini jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Ya, kalau burung saja dipelihara sedemikian rupa, apatah lagi saya dan saudara. Ya, kemudian bukan hanya burung, saudara. Dia katakan bahwa bunga bakung. Ya, bunga bakung saya baca ulang, dia katakan demikian. Ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Amin. Diberi makan oleh Bapamu di surga. Berarti Tuhan pelihara, saudara. Amin. Tuhan pelihara. Kemudian dia katakan lagi bunga bakung. Ya, dia katakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang
ke dalam api. Maksudnya begini, bunga bakung itu sesuatu yang fana, nggak ada artinya. Karena hanya tumbuh di waktu pagi, mekar, kemudian datang matahari, lalu layu, saudara. Kemudian kering, lalu dikumpulkan orang, lalu dibuang ke dalam api. Nggak ada artinya sama sekali. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dandani sedemikian rupa. Salomo, dia kata, Raja Salomo seorang yang kaya. Orang yang punya kekayaan yang luar biasa. Tapi dia bilang bahwa Salomo tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Saudara, kalau saudara di taman bunga, waduh, kalau saudara lihat bunga-bunga yang indah luar biasa, saudara. Apalagi wanita-wanita suka senang dengan bunga, saudara. Ya, maka kalau Tuhan pelihara, Tuhan dandani, apalagi kita, saudara. Tuhan pelihara. Dia katakan bahwa jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Ya, hai orang yang kurang percaya. Saudara, mari kita mau belajar bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Makanya kalau saudara lihat kembali kepada Kejadian, waktu Allah menciptakan manusia itu hari keberapa? Hari ke-6. Sebelum dia ciptakan manusia, diciptakan dulu apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Supaya apa? Karena Tuhan tahu kebutuhan manusia. Dia siapkan dulu pohon buah-buahan. Dia siapkan dulu segala sesuatunya yang bisa dimakan, yang bisa dinikmati. Baru dia ciptakan manusia. Karena itu saya mau bilang bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan di tahun yang baru nanti, percayalah Tuhan pasti sediakan. Ya, orang anak-anak muda yang sudah lulus kuliah, kemudian ingin pekerjaan, percayalah tahun yang baru nanti adalah tahun di mana Tuhan berikan berkat buat saya dan saudara. Kita sudah mendeklarasikan tahun baru, tahun 2024 adalah tahun bangkit dan jadilah terang. Ya, kalau kemarin bangkit dan jadilah pemenang, ya. Kita akan tinggalkan itu. Kita sudah menjadi pemenang-pemenang dan kita akan masuk di tahun yang baru untuk menjadi terang bagi lingkungan kita. Anak-anak muda harus jadi teladan. Anak-anak muda harus jadi terang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya bahwa ayat ini akan berlaku buat kita, bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Tuhan. Karena itu ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan di tahun yang baru, saya percaya bahwa Tuhan akan adakan perbedaan. Hal yang kedua, kenapa kita tidak khawatir, tidak perlu khawatir melangkah di tahun yang baru? Karena kita berharga di mata Tuhan. Hal yang terakhir, mari kita akan baca di Matius pasal yang Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Saya baca, dikatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dengar baik. Jangan pernah khawatir melangkah di tahun yang baru. Karena apa? Karena setiap kesusahan pasti ada batasnya. Amin. Setiap kesusahan pasti ada akhirnya. Firman Tuhan katakan bahwa sebab itu jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Setiap kesusahan, setiap pergumulan, setiap penderitaan selalu ada akhirnya. Ya, karena itu jangan berkata, aduh Tuhan, kenapa hidup saya terus begini? Ya, kok nggak pernah lepas dari pergumulan? Saudara, kenapa kita nggak lepas dari pergumulan? Karena apa kesusahan hari besok kita sudah pikirin hari ini. Itu yang membuat kita
nggak khawatir. Firman Tuhan bilang bahwa kesusahan hari esok itu hari esok. Hari ini cukup untuk hari ini. Kenapa orang begitu bebannya seolah-olah begitu berat? Karena kesusahan hari besok dia pikirin hari ini. Ya, sehingga apa? Nggak bisa merasa sukacita, nggak bisa merasa damai. Kenapa? Kesusahannya bernumpuk-numpuk. Padahal firman Tuhan jelas, dia kata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena itu dengar baik, ketika kita melangkah di tahun yang baru, ya, apapun itu pergumulan, persoalan yang kita akan lewati, dengar baik bahwa ketika kita akan melangkah di jam-jam terakhir, detik-detik terakhir tahun 2023, kesusahan tahun ini berakhir tahun ini. Amin. Dan kita akan masuk di tahun yang baru dengan satu pengharapan bahwa Allah tetap menyertai kita. Allah tetap menolong kita, Allah tetap menuntun kita, ya. Karena itu nggak usah takut, aduh gimana saya melangkah. Dengar baik, Allah akan tuntun hidupmu, ya. Makanya ayat firman Tuhan yang saya akan baca buat saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, dia katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu hal biasa dalam hidup kita. Amin. Ya, pergumulan yang kita akan hadapi nanti di tahun 2024 itu hal yang biasa. Itu hal yang lumrah. Lalu dia katakan demikian. Sebab Allah setia. Berarti kesetiaan Allah itu bukan hanya ketika kita melewati tahun 2023 dan Allah tidak menyertai kita di tahun yang baru. Tidak. Dia katakan bahwa sebab Allah setia. Karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti Allah kontrol. Amin. Allah kontrol setiap masalah dalam hidupmu. Allah kontrol setiap masalah dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru. Allah selalu kontrol. Kemudian dia kata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dengar baik, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Ya, saya terlalu percaya sesulit apapun hidup kita, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Lalu sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, pagi hari ini, mari biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun langkah kita untuk apa? Untuk kita terus melangkah di tahun yang baru. Jangan pernah khawatir karena kekhawatiran tidak merubah keadaan kita. Lalu jangan khawatir karena kita berharga di hadapan Tuhan. Lalu jangan khawatir karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Setiap kesusahan ada batas waktunya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingin kita baca ayat ini. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat ini menjadi deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa ya, Ulangan pasal yang ke-31, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang terus menuntun kami. Waktu kami melangkah di tahun 2023, hari demi hari, dan Tuhan boleh menuntun kami sampai hari ini di penghujung tahun 2023. Dan kami akan mengakhirinya Tuhan, dan kami melangkah di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan yang sama akan terus menuntun
menuntun kami. Tuhan yang sama akan terus menyertai kami. Karena itu Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini boleh ada dalam ibadah minggu terakhir di tahun ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Jadikan firman Tuhan rema buat mereka, sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka akan melangkah di tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwa Allah yang sama akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan ya, di tahun 2023, kami percaya Tuhan, ketika mereka akan melangkah di tahun yang baru, setiap pergumulan akan selesai, setiap persoalan akan selesai, karena kami tahu Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang sakit Tuhan, mereka yang bergumul bertahun-tahun dengan sakit penyakit yang mereka alami. Siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa sebelum melewati tahun ini, mereka boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan yang alami pergumulan dalam rumah tangga mereka, yang mengalami pergumulan buat anak-anak mereka, anak-anak muda yang sedang bergumul untuk pekerjaan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, tahun ini akan selesai dan mereka akan masuk di tahun yang baru dengan tahun kemenangan, tahun yang luar biasa. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang hari ini Tuhan, setelah mereka selesai dari ibadah ini, mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan nanti jam 12 malam di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan Engkau kumpulkan mereka untuk mereka terus berdoa bersama-sama keluarga, untuk mengucap syukur buat penyertaan Tuhan buat mereka. Karena itu Tuhan, Engkau terus memberkati mereka sebagai suami-suami Tuhan. Kau beri hikmat, jadikan mereka kepala keluarga, jadikan mereka suami yang bertanggung jawab, jadikan mereka imam dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga mereka boleh diberkati. Sebagai istri penolong bagi suami, Tuhan Engkau juga memberkati istri-istri Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi penolong, tetap menjadi istri teladan Tuhan. Dan melalui mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Anak-anak Tuhan, biarlah mereka adalah milik pusaka Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan Engkau jadikan mereka anak-anak panah yang siap diluncurkan Tuhan. Dan mereka akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan terus bicara buat setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau lambaikan tangan kita saudara. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Jeffrey Landing atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa diberikan juga melalui scan QRIS di Bibel Informasi yang ada di sisi kiri tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Mohon bukti transfer dikirim ke Bendahara Ibu Riani Samsurya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami yakin ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapak. Tuhan, setelah kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan menggantikannya berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan,
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI Golden Fatmawati, kami sangat senang dan menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Jika belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa kembali beribadah dan menjadikan GBI Golden Fatmawati sebagai tempat untuk beribadah yang tetap supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara untuk beberapa informasi berikut ini. 1. Ibadah raya GBI Golden Fatmawati dan ibadah sekolah minggu dan junior church akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 WIB. 2. Ibadah tengah minggu WBI dan KUL GBI Golden Fatmawati dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru untuk sementara diliburkan. Selanjutnya akan diinfokan kemudian. Yang ketiga, ibadah awal tahun 1 Januari 2024 Bapak Ibu Saudara bisa diikuti secara online jam 10 WIB. Link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Jemaat GBI Golden Fatmawati. Yang keempat, Gembala dan seluruh pelayanan GBI Golden Fatmawati mengucapkan selamat Tahun Baru 2024. Doa dan harapan kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kelima, laporan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara bisa lihat di papan pengumuman gereja. Demikian informasi dari kami. Untuk informasi lebih jelas, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi sekretariat gereja. Mari kita berdiri bersama untuk masuk dalam doa syafaat dan selanjutnya akan menerima doa berkat. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan di penyertaan-Mu di sepanjang tahun di 2023. Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, Engkau mengiring atas dalam kehidupan kami. Kami terus butuh akan tuntunan-Mu. Kami butuh akan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman